Mediasi yang ketiga kalinya, DPC KSPI siap perjuangkan nasib eks-karyawan. Probolinggo CB News Indonesia, sejumlah eks-karyawan pabrik kecap PT Sinarmas Surya Sejahtera kembali mendatangi kantor Disperinaker. Mereka datang untuk menyampaikan persoalan yang sama, yaitu soal pesangon mereka. Di hadapan Kepala Disperinaker Budi Wirawan pada mediasi ketiga kalinya ini, para eks-karyawan menjelaskan maksud kedatangannya usai gelar mediasi beberapa waktu lalu bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kota Probolinggo. Hadir pula Kepala Bidang Hubungan Industrial Jaminan Sosial Tenaga Kerja HI Jamsotek, Ketua DPC KSPSI Kota Probolinggo Donald Vinolio Boy, sedangkan pihak PT Sinar Emas Surya Sejahtera tidak hadir. Kepala Disperinaker Budiono Wirawan menjelaskan bahwa pertemuan ketiga kalinya ini tidak bisa dihadiri pihak perusahaan. Dalam surat yang dikirimkan pihak perusahaan, mereka menjelaskan bahwa mereka telah memenuhi hak dan kewajiban mereka, bahkan melebihi dari ketentuan yang berlaku. Pada saat saya menerima surat ini, saya sedikit memaksa pihak perusahaan agar tetap datang. Namun yang bersangkutan menjelaskan bahwa mereka tidak mendapatkan perintah dari perusahaan untuk datang, jelas Budiono Wirawan. Sementara itu Ketua DPC KSPSI Kota Probolinggo Donald Vinolio Boy menegaskan bahwa masalah ini telah diserahkan ke KSPSI. Oleh karena itu langkah selanjutnya, pihak KSPSI akan mengirimkan surat langsung ke perusahaan induk, yakni Sinarmas Group di Semarang, sesuai dengan rekomendasi dari pertemuan pagi ini. Donald juga menegaskan bahwa data dan bukti yang dimiliki mantan karyawan, baik berupa kartu BPJS maupun rekening koran, gaji dari tahun 2016 hingga 2018, sangat kuat untuk diuji dalam persidangan saat masalah ini terus berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial, namun kami berharap hal tersebut tidak sampai ke meja hijau. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tenaga Kerja, beberapa pasal termasuk pasal 156 menjelaskan bahwa, jika dalam kurun waktu 3 tahun secara berturut-turut tidak ada penandatanganan kontrak dalam kurun waktu tertentu atau PKWT, maka karyawan tersebut secara otomatis menjadi karyawan tetap. Dan sejauh ini mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2023 selama mereka bekerja tidak pernah menandatangani surat perjanjian kontrak apapun. Artinya mereka terhitung sebagai pekerja tetap, jelas Donald. Kuasa hukum eks-karyawan Agus Rudianto Gafur merasa kecewa atas tindakan pihak perusahaan yang seolah tidak menghargai undangan Dispernaker juga eks-karyawan yang ada. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kami sampaikan bahwa prinsip dalam aturan ketenagakerjaan adalah tambahan bantuan kemanusiaan berupa tali asih tidak normatif dan merupakan hak dari perusahaan. Permintaan tambahan bantuan kemanusiaan berupa tali asih sebagaimana yang disampaikan di dalam pertemuan pada tanggal 11 September dan 25 September 2023 di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sepenuhnya kebijakan dari perusahaan yang sifatnya tidak bisa dipaksakan. Di sana memang sudah ada bahwa 2016 itu dibayarkan oleh perusahaan Sinarmas. Artinya apa? Bahwa yang kita tuntut ini tidak ada yang salah di sana. Bahwa 2016 sampai 18 itu yang bersangkutan teman-teman ini adalah karyawan Sinarmas. Yang kita tuntut nih bukan tali asih sebenarnya. Ini adalah hak mereka yang wajib dibayarkan. Hak mereka yang wajib dibayarkan. Kalau bicara PKWT atau PKWTT, mereka tidak pernah tanda tangan kontrak di tahun itu, betul? Tidak ada. Nah, ini yang menjadi kesalahan perusahaan. Kalau tidak ada perjanjian yang mengikat, mereka harus dihitung karyawan tetap. Kami secara lembaga KSPSI siap dukung dan siap untuk mendampingi manapun yang akan kita nanti kejar. Ini surat pemberitahuan tidak hadir kan ya dari pihak mana? Tidak hadir surat penjelasan dan juga ini surat penjelasan dari yang bersangkutan dari perusahaan dan juga menyatakan tidak kehadirannya. Oh gitu. Tapi tidak berstempel Pak ya? Tidak berstempel. Ya kita menyayangkan ya perusahaan sebesar Sinarmas tadi itu kok tidak menghargai kepala dinas institusi kita Disnaker, lebih-lebih lagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo yang sudah memberi saran yang sungguh luas dan elastis sekali ya, kok tidak menghormati begitu. Ya titip salam, mudah-mudahan ada jiwa Pancasilanya kepada mantan Sinarmas ini. Terima kasih. Pak izin.
Mungkin singkat saja Pak, apa artinya Pak hari ini Pak untuk sidang yang ketiga kalinya ya? Ya, ini sudah ketiga kalinya. Jadi ternyata dari Sinar Surya Sejahtera tidak hadir perwakilannya. Tapi mereka mengirimkan surat kepada saya selaku yang mengundang, ditembuskan kepada Wakil Ketua di PRD, Ketua 1, dan kemudian kepada SPSI. Yang intinya mereka tetap bersikukuh pada pendapat mereka pada pertemuan yang kedua, bahwa tali AC itu sudah diberikan akan melebihi melebihi itu sesuai yang sudah disepakati dalam perjanjian bersama itu aja. Itu sempat jadi pertanyaan Pak, kok tidak ada skandal itu Pak? Nah itu makanya lebih baik tadi di dalam rapat ini kita sudah sepakati langkah selanjutnya yang itu ranahnya dari mantan karyawan untuk mengajukan surat gugatan kepada PT Sinarmas Group gitu Pak. Gugatan ya? Ya gugatan, jadi gugatan untuk mempertanyakan itu. Gugatannya ke ditujukan Karena Sinar Surya Sejahtera sudah tidak ada kan, tutup. Jadi ke grupnya aja Sinar induknya betul Sinarmas Group. Baik Pak. Oke Pak, terkait dengan X25 mantan Sinarmas ya. Siap. Ini saya lihat KSPSI begitu all out Pak. Ini mungkin bisa disampaikan. Iya, kasus yang terjadi pada rekan-rekan ex PT Sinarmas ini sebenarnya adalah kasus yang memang harus kita selesaikan, harus kita kejar, karena yang mereka tuntut sebenarnya adalah memang hak mereka. Ketika tahun 2016 sampai dengan 2018 mereka tidak diberikan hak itu. Sementara ketika tahun itu mereka tidak pernah ada tanda tangan kontrak kerja. Artinya apa? Bahwa di tahun 2016 sampai dengan sekarang mereka adalah menjadi karyawan tetap ya. Karena mereka tidak diberikan perjanjian kontrak yang harus disepakati bersama. Nah, makanya kenapa kami bersikukuh untuk kejar kasus ini, menyelesaikan kasus ini, karena memang ini adalah menjadi haknya teman-teman di PT Sinarmas. Siap. Ya. Oke. Cuma cukup aja. Ya, Harapannya ya. oh, ya. Boleh tambahkan mungkin Pak? Ya, harapan kami adalah ini ada kesepakatan bersama, ada penyelesaian antara ex Sinarmas ini mau hadir kembali, dan kita bicarakan bahwa memang sebenarnya yang mereka tuntut ini tidak keluar dari regulasi normatif aturan yang ada, sehingga bagaimanapun juga ini harus ada tatap muka dan penyelesaian. Kami tidak mau nantinya akan menjadi riuh lagi, tidak mau nantinya akan menjadi masalah yang besar sehingga ini akan merugikan banyak pihak. Oke. Ya, demikian. Terima kasih Pak. Siap. Singkat saja Pak. Mediasi yang ketiga kalinya, gimana tentang hasilnya? Baik, terima kasih ya. Jadi hasil dari mediasi yang kesekian kalinya, selama 3 kali ini, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan lagi buat kami, bahwa Sinarmas Surya Sejahtera ini mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Probolinggo. Bunyinya adalah pemberitahuan selain tidak bisa hadir dan tetap berpedoman kepada bahasa mereka itu tentang tali AC itu sudah tidak ada dan sudah dimasukkan di dalam penyelesaian ketika 2018. Nah, kami tadi menyampaikan yang dimaksud oleh kita bukan tali AC, tapi hak dan kewajiban perusahaan yang harus diberikan kepada karyawan, karena mereka ini mulai aktif di sana 2016 sampai dengan 2023. Tapi dihitung oleh sana 2018. Nah ini kan ada hal-hal yang keliru ya. Nah ini kita luruskan, dan kami juga membawa pembandingnya tadi, ada dari surat BPJS Ketenaga Kerjaan, kemudian juga ada bukti transfer kepada mereka. Nah harapan sekali kalian, ayo jangan seperti mempertahankan sesuatu hal yang sebenarnya ini haknya daripada karyawan. Sekali lagi, toh nilainya tidak aneh-aneh gitu ya. Mudah-mudahan melalui nanti perjuangan kita tidak akan berhenti, dan alhamdulillah sekarang kami sudah ada KSPI Kota Probolinggo mendukung ya, akan mendampingi membantu juga ya. Ya kalau perlu sampai kapanpun all out akan mendampingi. Kami dari lembaga akan Oke, terima kasih Bapak. Cukup.